warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Hari ini Mister akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang TIK untuk kelas 6. Nah, langsung saja kita ke materinya untuk kelas 6. Oke, bab 1 adalah mengenalkan program pengolah angka. Peta konsepnya mengenalkan perangkat lunak pengolah angka. Nanti ada berbagai aplikasi pengolah angka seperti Microsoft Excel dan OpenOffice Calc menggunakan program pengolah angka melakukan penghitungan. Nanti Mister akan ajarkan cara berhitung menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita akan menggunakan Microsoft Excel karena nanti cara menjalankannya mengenal tampilan jendela Microsoft Excel dan mengoperasikan Microsoft Excel-nya. Nilai karakter yang dikembangkan, gemar membaca, rasa ingin tahu dan mandiri. Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari bab ini diharapkan adik-adik bisa mengenal program pengolah angka dan fungsinya, mengenal Microsoft Excel sebagai program pengolah angka, menerangkan fungsi menu dan icon Microsoft Excel, mendemonstrasikan cara menjalankan Microsoft Excel. Oke, mengenal program pengolah angka. Jadi ada banyak program pengolah angka, di antaranya Calc dan Microsoft Excel. Jadi yang dari sekian banyak aplikasi yang kita pelajari hanya dua, yaitu Calc dan Microsoft Excel. Calc adalah program pengolah angka yang berjalan pada sistem operasi Linux. Akan tetapi sekarang OpenOffice jadi bisa dipakai di Windows juga. Calc termasuk program yang gratis atau tidak berbayar. Untuk dapat menggunakan program ini, kamu dapat mengunduh programnya langsung di internet di situs mereka. Ini ada linknya. Berikut tampilan Microsoft Office pada sistem operasi Linux. Jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada kolom dan selnya. Jadi tampilannya sangat sederhana. Mungkin adik-adik ada yang udah pernah melihat tampilannya seperti ini. Nah, di sini Mister akan sedikit menjelaskan apa itu sistem operasi. Kalau ini kan di pada perangkat di sini menjelaskan pada sistem operasi Linux. Jadi sistem operasi itu perantara di antara aplikasi dan perangkat keras. Jadi dalam sebuah komputer harus ada sistem operasinya ya untuk menjalankan aplikasi, lalu dimasukkan lewat perangkat keras. Di sini ada namanya pengguna. Pengguna itu adalah kalian sendiri sebagai user. Lanjut. Microsoft Excel sebagai program pengolah angka. Pada buku ini kita akan segera belajar menggunakan Microsoft Excel 2010. Jadi ada Microsoft Excel terdiri dari beberapa versi. Yang saat ini dipelajari adalah Microsoft Excel yang 2010. Walaupun demikian, kamu tidak akan kesulitan jika menggunakan program pengolah angka yang lain. Jadi kalau misalkan udah tahu Microsoft Excel itu seperti apa penggunaannya, maka program aplikasi yang lain pun tidak beda jauh seperti itu. Jadi bisa dijalankan juga. Program pengolah angka lain pun mempunyai tampilan dan fitur yang bersama seperti dengan Microsoft Excel. Semua data pada Microsoft Excel ditampilkan dalam bentuk kolom dan baris. Oleh karena itu, tampilan lembar kerja Microsoft Excel berupa kolom dan baris seperti pada gambar berikut. Nah, ini namanya kolom. Yang ke samping, ini namanya baris. Yang ke bawah. Ya, jadi kolom dan baris. Menjalankan program Microsoft Excel 2010. Untuk menjalankannya melalui komputer kalian. Untuk memulai program Microsoft Excel, ikuti langkah berikut. Langkahnya seperti klik logo Windows yang berada di pojok kiri bawah komputer adik-adik yang ada di layar adik-adik. Tahap kedua, pilih Add Program, klik Microsoft Office. Tahap selanjutnya, klik Microsoft Office Excel 2010. Oke, di sini Mister akan mencontohkan seperti apa cara membuka tampilan Microsoft Excel 2010. Ya, klik pojok kiri bawah. Nah, terus di sini. Terus cari Microsoft Office. Nah, di sini ada beberapa tampilan Microsoft Office. Cari yang Microsoft Excel 2010. Tampilannya
tampilannya seperti ini. Mister udah buka kan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Begitu ya. Gampang ya cara membukanya ya. Nah, nanti kalau misalkan komputernya tampilannya beda, bisa tanya nanti sama Mister untuk seperti apa membukanya atau mencarinya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Klik logo Windows yang berada di pojok kiri bawah. Sama kayak tadi, yang berada sebelah kiri. Nah, pilih All Program. Nah, nanti kalau misalkan adik-adik tampilannya beda seperti Mister, di sini ada namanya All Program. Oke, langsung tahap ketiga, klik Microsoft Office. Nah, dicari di sini. Nanti ada lagi pilihannya. Tahap keempat, klik Microsoft Excel 2010. Sini gambarnya nggak terlalu kelihatan ya, tapi nggak apa-apa. Nah, seperti ini tampilannya, samaran kayak tadi yang Mister ajarkan. Nah, di sini ada banyak nih, nanti fungsinya untuk apa aja. Di sini ada berikut, ada tampilan jendela Microsoft Excel 2010. Ada yang namanya title bar. Nomor 1, title bar adalah tempat untuk menampilkan nama program dan nama file yang sedang aktif. Lihat gambar di atas, terus box 1 Microsoft Excel ini berarti nama filenya. Jadi nama filenya itu saat kamu pertama buka namanya box 1. Tab menu. Nah, ini tab menu nomor 2. Nah, di sini adalah deretan menu yang berisi perintah, beberapa menu, dan Microsoft Excel adalah home. Di sini nih. Nah, di sini home ya. Ini nih yang home. Oke, dan sebelahnya itu ada insert, back layout, formula, data, review, dan view. Sama ya di sini. Ini berarti namanya tab menu. Yang nomor 2 di atas, toolbar. Nah, toolbar adalah deretan ikon yang mewakili sebuah perintah. Di setiap tab menu terdapat beberapa toolbar. Contohnya pada tab menu home terdapat toolbar font, alignment, number, dan lain-lain. Banyak di sini ya. Ini untuk tampilan tab menu yang home. Jadi di sini ada beberapa pilihan, ada beberapa toolbarnya. Nah, nanti kamu kalau misalkan nanti adik-adiknya mencet insert, toolbarnya berubah lagi. Gitu. Formula bar menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif. Nah, di sini nih nomor 4. Oke. Kalau misalkan adik-adik pencetnya ini kosong, di sini juga kosong. Nanti di sini juga kosong. Kalau misalkan adik-adik nulis sesuatu di sini, nanti di sini juga akan ada tulisannya. Aktif sel menampilkan sel yang sedang aktif. Sel yang aktif ditandai oleh garis tebal yang membentuk bingkai. Pada contoh di atas, sel yang aktif berada pada sel A, kolom A baris pertama. Nah, jadi ini namanya kolom A. Nah, ini kolom A nih. Kolom A ke bawah. Ke kolom A ke samping ya. Kolom A-nya ke samping. Ini A, B, C, ini namanya kolom. Nah, baris itu ke bawah seperti yang pertama bisa dijelaskan tadi. Nah, jadi itu baris ke bawah. A 1, jadi lihat sini A1. Kalau misalkan ke bawah lagi, dikebawahin lagi jadi A2. Sel atau sel adalah area perpotongan antara kolom dan baris. Jadi namanya sel. Nih sel nih, yang kotak 1 ini namanya sel. Oke. Nah, row adalah deretan sel yang mendatar. Baris ditandai dengan angka. Contohnya baris 1, 2, 3 dan seterusnya nih. Nah, yang ini namanya baris. Nah, di sini namanya baris. Nomor 8 ini ya. Di sini. Nomor 9, sheet work. Nah, sheet work adalah tab lembar kerja dalam Excel. Lembar kerja dalam Excel disebut workbook. Dan disebutnya workbook. Setiap workbook dapat berisi beberapa worksheet. Worksheet ditandai oleh sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Ketika adik-adik ngeklik ini, nanti tampilannya berubah jadi babar lagi. Jadi bisa dibikin beberapa bagian dari sheet ini. Scroll bar nomor 10 berfungsi untuk menggulung layar vertikal atau horizontal. Jadi di sini ada 2. Bisa ditarik ke atas. Kalau misalkan untuk naik ke atas, misalkan tabelnya bawah sampai ke bawah, bisa tarik dari sini. Menggunakannya dari samping sebelah kanan paling pojok. Yang di sini untuk ke samping. Kalau ini ditarik ke samping, maka layar akan bergeser ke samping. Nanti tutorialnya selanjutnya akan terbikin di video selanjutnya. Jadi hari ini hanya penjelasannya aja dan pengenalannya saja. Nah, berikut adalah hasil sederhana dari Microsoft Excel. Nah, adik-adik, dari hasil Microsoft Excel tadi, adik-adik bisa membuat tabel nilai, misalkan contohnya. Ini contoh sederhana dari tabel nilai. Ada nama siswa,
ada nomor, nama siswa, dan nilai. Nah, nomornya nomor 1, namanya nama Wawan sampai Bobo. Nilainya dari 80 sampai 35. Ini contoh sederhana. Dan juga bisa dibuat daftar nilai ujian mata pelajaran komputer. Nah, daftarnya masih sama seperti tadi. Juga, nah, bisa juga untuk laporan keuangan bulanan. Misalkan adik-adik ingin belanja, terus ingin mencatat untuk rincian bisa diinput atau dimasukkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, oke, hari ini materinya sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam saat menjelaskan, dan Mister harap kedepannya pembelajarannya bisa lebih baik lagi ya. Cukup di sini dulu materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.